Nah, jadi dari kemarin waktu saya live atau di kolom komentar YouTube itu banyak yang nanya perihal revitalisasi atau surat pemberitahuan ini yang berasal di Dapodik. Jadi ketika teman-teman buka Dapodik nanti ada surat Sekretaris Jenderal tentang bantuan revitalisasi sekolah. Oke, jadi mari kita bahas tentang ini ya. Tapi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ya bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Bentar, record. Oke. Oke. Jadi, ketika teman-teman buka Dapodik, ini nanti ada pemberitahuan tentang program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa klik di sini. Nanti saya jelaskan melalui presentasi ini ya, berkas-berkas yang disiapkan sampai dan lain-lainnya. Karena saya kemarin sempat masuk ke calon penerima revitalisasi. Oke. Jadi, ini teman-teman bisa dibaca, suratnya gampang dibaca aja ya. Tapi teman-teman pasti lebih fokus, "Bang, tugas operator itu harus ngapain?" gitu ya. Biar sekolah dapat revitalisasi itu harus seperti apa? Makanya saya nggak perlu menjelaskan surat itu, tapi saya menjelaskan isinya aja. Kalau surat itu tinggal baca aja juga teman-teman harusnya paham ya. Jadi sebelum melanjutkan video ini teman-teman harus baca dulu suratnya ya. Yang mana surat ini adalah untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah. Jadi untuk apa sih sebenarnya? Ya, untuk apa sih surat itu? Jadi surat itu untuk pemberitahuan kepada sekolah bahwa ada bantuan sarana dan prasarana sekolah untuk sekolah yang membutuhkan berdasarkan seleksi dinas dan pusat untuk sekolah yang paling membutuhkan, ya. Kemudian bantuan ini bisa berupa rehabilitasi, kemudian bantuan ruang baru ataupun sarpras lainnya. Jadi kalau yang punya sekolahnya rusak parah bisa tuh ajuin rehab, kalau yang punya lahan kosong dan ruang kelasnya kurang, mungkin bisa masuk calon penerima juga karena ruang kelasnya kurang gitu. Itu untuk apanya. Kemudian bisa mengajukan nggak? Mengajukan itu bisa nggak supaya dapat revit? Nah, kita perlu pahami dulu ya. Jadi, sekolah hanya mengisi data sesuai fakta di Dapodik karena dasar pengusulan revit ini benar-benar dari Dapodik. Lalu nanti akan diverifikasi dinas dan masuk ke kualifikasi calon penerima atau tidak berdasarkan tingkat membutuhkan bantuan revitalisasi ini. Gitu ya. Jadi, sepertinya tidak mengajukan, melainkan dipilih atau diseleksi berdasarkan tingkat kebutuhan sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan dinas setempat. Begitu. Ya, kita lanjut. Kemudian tugas operator apa, Bang? Nah, ini ya yang banyak ditanyakan biasanya, "Pak, saya ditunjuk untuk ngajuin revit." Nah, ini sebenarnya tugas operator itu bukan mengajukan revitalisasi, tetapi mengisi data Sarpras sesuai fakta dan data di Dapodik. Nanti saya jelaskan ngisi-ngisi yang mana, nanti tetap saya beri panduannya ya. Nah, kemudian data ini maksimal tanggal 28 Februari 2026, yang mana itu adalah cut off Sarpras. Sebentar. Oke, kita lanjut. Setahu saya batas maksimal untuk data Sarpras adalah tanggal 28 Februari 2026 ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang harus diisi di Dapodik apa nih, Bang? Nah, ini yang paling banyak ditanyakan juga, saya harus ngisinya seperti apa di Dapodik? Yang pertama adalah kondisi tanah sekolah, yaitu di sini, teman-teman. Di Dapodik ya kita close. Jadi di menu Sarpras, saya perbesar, di menu tanah, ini ya, ini kondisi tanah kalian klik ubah. Nah ini adalah tanahnya, nomor sertifikat tanah harus diisi, panjang tanah, lebar tanah, luas tanah berapa, luas lahan tersedia itu yang bisa digunakan ya untuk bangunan termasuk berarti termasuk lahan kosong dan lahan yang sudah ada bangunannya. Ini masuk ke luas lahan tersedia.
ya. Kenapa bisa beda? Karena ada lahan di tempat saya itu ada lahan yang miring sehingga tidak bisa digunakan sebagai bangunan, lahan bangunan. Jadi ini berkurang ya. Kemudian kepemilikan misalnya sewa atau pinjam atau bukan milik gitu jelaskan ya. Lokasinya diisi, ya, lokasinya diisi. Seperti itu. Jadi ini tanah itu diisi datanya, ya. Harus sesuai sertifikat tanah kalau memang punya sertifikat. Kalau sewa, ya harus sesuai pengisian di surat sewa menyewanya. Begitu, teman-teman. Oke? Itu untuk yang pertama. Jadi kondisi tanah panjang lebarnya harus diisi. Kemudian ketentuan jumlah bangunan sekolah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di menu tanah. Di sini sekolah saya itu ada 5 bangunan ya, bangunan atas, bangunan kanan, bangunan kiri, masjid dan toilet. Ini sesuai fakta di lapangan bahwa bangunannya saya itu ada 5. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya teman-teman bisa bangunan Napakpedia. Nah, untuk lebih detail tentang ini ya, tentang bagaimana satu bangunan atau banyak bangunan itu gimana nih? Cara input data bangunan di Dapodik yang baik dan benar sesuai kenyataan gedung sekolah. Ini video 4 tahun lalu ya. Jadi teman-teman bisa menyimak bagaimana karena masih banyak sekolah-sekolah yang tanahnya satu dan bangunannya itu semuanya ada di satu bangunan. Satu gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya bangunannya itu terpisah. Nah, bisa lihat video yang ini nih. Ketik aja bangunan Ngapakpedia nanti muncul video ini. Ya, jadi bangunannya harus diisi sesuai kondisi di lapangan. Setelah ketentuan jumlah bangunan sekolah, diisi juga ketentuan ruangan dan alat yang dimiliki sekolah. Nah, ini juga sama ya. Di video sebelumnya saya sudah pernah jelaskan. Nah, ini cara merubah satu bangunan menjadi banyak bangunan tanpa menghapus ruang dan bangunan di Dapodik. Ini video 2 tahun lalu silakan bisa dipakai karena masih sama ya prosedur untuk mengaturnya ya. Kalau ini kan teman-teman bisa lihat ini yang sebelah sini satu bangunan, sebelah kanannya banyak bangunan. Nah, di tiap bangunan bisa aja, beda-beda ya. Sebentar saya tunjukkan. Nah, nanti saya jelaskan ya, entar di Google Map. Nah, ini saya perbesar teman-teman. Jadi ini bangunan atas itu terdiri dari 2 ruang, yaitu ruang kelas dan ruang kantor. Bangunan ini L yang sebelah ini nih, ini terdiri dari 4 ruang. Kelasnya 2, ruang kepala sekolah dan ruang TU. Bangunan yang ini nih ada ruang kelas dan ada kelasnya 2, kemudian ini masjid dan sebelah sini toilet. Makanya bangunannya saya itu ada 5 sesuai fakta. Ini gentengnya doang yang nyambung nih. Yang bangunan kayak huruf N ini sebenarnya gentengnya doang, tapi bangunan di bawahnya terpisah. Cuma ada atapnya gabung gitu, teman-teman. Nah, itu perlu dipahami ya kondisinya ya, bahwa mana yang satu bangunan dan mana yang bangunan terpisah. Jadi ketentuan ruangan dan alat yang dimiliki di sekolah harus diisi sesuai fakta. Kemudian tingkat kerusakan sekolah. Nah, ini juga harus diisi ya. Nah, untuk tingkat kerusakan sekolah itu jadi waktu saya terpilih calon penerima Revit, untuk tingkat kerusakan sedang dan berat wajib ada form penilaian kerusakan dari dinas, yang mana formnya bisa teman-teman unduh di sini bit.ly form PUPR-DAK. Kalian bisa klik aja. Nah, nanti akan terbuka nih, lanjutkan ke tujuan ya. Nah, ini form kerusakannya. Saya buka salah satu. Nah, ini adalah form tingkat kerusakan ini yang ngisi adalah dinas nih. Dinas di sini keterangannya. Ya, yang ngisi adalah dinas PU atau dinas yang menangani bangunan gedung. Ya, jadi form tingkat kerusakan ini diisi oleh dinas. Nah, ini teman-teman tinggal download aja, kemudian nanti diserahkan ke dinas untuk disurvei ke sekolah kalian untuk mengisi tingkat kerusakan. Nah, kualifikasi ringan, sedangnya ada di sini ya, teman-teman. Ini nanti linknya silakan download di bit.ly/form-pupr. Kemudian berkas tersebut diupload di web SP Datadik. Nah, tadi ada tingkat kerusakan. Untuk mengisi tingkat kerusakan ruangan ada di Dapodik. Nah, di sini.
Misalnya ruangan kalian ada yang rusak parah. Contoh sekolah saya kan, kemarin saya tunjukkan sebentar. Nah ini, nggak ke-download. Jadi misal, ruangan saya, ruang kelas atas nih yang, rusak parah nih. Kalian cari ke menu ruang, lalu ruang mana yang rusak. Ya ini ruang, diklik, lalu kondisi ruang. Nah, kalian tinggal pilih ya. Di sini ada kriteria rusak berat itu 46 sampai 100%. Nah, ini karena saya itu rusak parah bangunannya karena terkena longsor jadi rusak berat dan sekitar 80%. Kalian tinggal simpan dan tutup ya. Nah, presentase persenan itu ya berdasarkan form ini ya. Form ini nanti kalian dapat form tingkat kerusakan. Nah, ini total nilai kerusakan massa bangunan atau ruangan di sini. Nah, ini nanti kalau ini dinilai berdasarkan ruang, di-input di menu ruang, klik ruangnya, kondisi ruang ya. Tapi jika yang dinilai adalah bangunannya, untuk mengisi tingkat kerusakan bangunan ada di SP Datadik. Di mana di SP Datadik itu di sini. Tapi saya jelaskan dulu asalnya dari Dapodik. Di sini tanah SMK saya punya 5 bangunan. Maka di SP Datadik, ya di SP Datadik, juga di menu Sarpras, di menu bangunan ada 5. Satu, ya ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sesuai namanya bangunan atas dan lain sebagainya. Nah, jika bangunan itu yang dinilai tingkat kerusakannya, maka tinggal diisi di sini ya, kondisi. Nah, ya, di sini kondisinya rusaknya berapa persen kerusakan misalnya tadi 65%. Sebentar, hapus dulu. 65, maka dia akan otomatis masuk rusak berat ya. Nah, kalau rusak berat harus upload berkas penilaian. Nah, ini dia. Berkas penilaiannya teman-teman bisa lihat di sini formnya Bit.ly form PU-Perdak ya yang tadi saya tunjukkan. Nah, berkas ini kalian upload di sini. Ya, diklik upload berkas. Nah, diklik tanda pensilnya, tanda penitinya, kemudian silakan cari berkas yang sudah diisi. Berkas ini nih, berkas tingkat kerusakan ya, tinggal isi. Kalau yang sudah ditandatangan itu ya, tim survei, tim dinas, kemudian dinas kabupaten, atau kalian bisa konsultasi ke dinas kalian masing-masing, meminta form tingkat kerusakan gitu ya. Siapa tahu, ada dari dinas kalian sendiri formnya gitu teman-teman. Tapi ini yang umum ya seperti ini ya. Nah jadi nanti diisi, form kerusakannya, kemudian berkas terlampirnya adalah foto atau ini, nanti kan berkas terlampirnya muncul di sini nih, bangunan tidak memiliki lampiran ya karena saya belum pernah upload gitu teman-teman. Jadi nanti silakan di-upload aja ya, ini menggunakan berkas form PUPR, teman. Oke. Kemudian kalau sudah, misalnya, untuk mengisi tingkat kerusakan bangunan ada di SPD tadi sudah, nanti ya tinggal selesai. Nanti kita tinggal mencari tahu alur penerimaan bantuan revitalisasinya. Yang pertama, itu sekolah mengisi data Sarpras sesuai fakta di Dapodik ya. Tadi tuh, bangunan ruangannya rusak berapa persen, bangunannya ada berapa, luas tanahnya, luas bangunan, pokoknya macam-macam data yang di Dapodik diminta itu diisi terkait Sarpras. Kemudian yang kedua, dinas nanti akan menyeleksi berdasarkan skala prioritas untuk diusulkan calon penerima revit. Kalian misalnya dinas 100 sekolah calon penerima. Nanti dari 100 sekolah itu mempersiapkan berkas yang diminta. Ya, nanti berkasnya juga saya tunjukkan. Berkas itu nanti diminta, kemudian nanti sekolah mengirimkan berkas tersebut, lalu dinas seleksi lagi untuk satuan pendidikan yang paling membutuhkan dan berkasnya yang paling lengkap ya. Kalau butuh banget tapi berkasnya nggak lengkap, ya nggak bisa, jadi harus lengkap. Kemudian nanti pusat akan memverifikasi usulan dinas berdasarkan prioritas dan kelengkapan berkas. Selanjutnya yang terakhir nanti finalisasi penerimaan revitalisasi. Jadi nanti setelah finalisasi itu muncul daftar sekolah yang akan menerima bantuan tersebut. Begitu ya, itu alurnya. Lalu berkas yang diminta ya atau yang disiapkan saat terpilih calon ya, baru calon ya. Yang pertama, bukti surat kepemilikan tanah beserta ukurannya. Kalau dia milik sendiri berarti buktinya, sertifikatnya. Kalau dia sewa berarti silakan disiapkan surat sewa menyewanya gitu ya.
Kemudian foto-foto bangunan rusak jika ada, jadi kalau kalian mau ajuan rehab, ya untuk rehab ya berarti foto-foto bangunan rusak ya, atau foto-foto lahan kosong jika kalian terpilih tapi nggak ada yang rusak. Ya jadi kalau nggak ada yang rusak apakah bisa terpilih? Bisa aja kalau di daerah Anda itu tidak ada sekolah yang rusak sehingga dipilih berdasarkan sekolah yang paling membutuhkan bangunan baru. Misalnya ada sekolah kelasnya kurang, ada sekolah nggak punya kantor, ada sekolah nggak punya perpus. Nah, itu nanti kan dikualifikasi dari yang paling membutuhkan, gitu ya. Nah, itu harus punya lahan kosong. Kemudian seat plan itu map ya, kayak, ruangan ini, ruangan itu dipeta gitu ya, digambar. Ya kalian bisa Google lah seat plan itu apa. Kemudian form tingkat kerusakan, kalau ada yang rusak. Kalau tidak ada yang rusak ya tidak perlu mempersiapkan form tingkat kerusakan, seperti itu. Nah, video-video panduan di Ngapak Media yang mungkin membantu terkait pengisian Sarpras antara lain yang ini nih, berubah satu bangunan menjadi banyak, siapa tahu ada kalian yang pengisian data bangunannya masih belum sesuai. Kemudian menambah cara input data bangunan di Dapodik yang baik dan benar sesuai kenyataan gedung sekolah. Ini video 4 tahun lalu, kalau yang atas 2 tahun lalu. Ini ilustrasi gedungnya. Kalian harus paham dulu konsepnya biar nanti inputnya di Dapodik benar. Kemudian video yang ketiga, yaitu berkaitan dengan cara menghapus ruang atau bangunan di Dapodik. Misalnya, ini memang nggak ada bangunannya atau nggak ada ruangannya. Kalian mau hapus bisa ya di video ini. Ini video 3 tahun lalu. Kemudian yang terakhir adalah cara tambah sarpras bangunan ruang baru di Dapodik. Walaupun ini Dapodik 2021, tapi tetap masih sama prosedurnya dengan yang sekarang. Ini video 5 tahun lalu. Ya, sampai valid malah tulisannya ya. Jadi seperti itu, dan pesan saya adalah ingat, ya buat Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah terutama ya yang sering nugasin operator sekolah, jangan paksa operator sekolah untuk membuat sekolah menerima bantuan Revit, karena tugas operator sekolah hanya menginput data sesuai fakta, punya ruangan ini atau tidak, punya bangunan ini atau tidak, tingkat kerusakannya berapa, ya. Jangan memalsukan, jangan merusak-rusakan gitu-gitulah intinya ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, sudah end of slide artinya video ini sudah selesai penjelasan tentang revitalisasi dan bangunan untuk satuan pendidikan. Silakan lebih lengkapnya bisa berkoordinasi dengan dinas kalian masing-masing ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Iri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam ngapak. Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.